Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Baik, perkenalkan nama saya Andika Arya Wijaya. NIM 2011152. Saya mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, tepatnya saya di kelas PAI E. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi Al-Quran Hadis, yaitu dosen Syarifah HR Daeng 7. Kalau biasa kami memanggil beliau Ibu Daeng. Video ini dibuat dengan secara kesengajaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan materi Al-Quran Hadis. Maka dari itu tidak usah panjang lebar, kita masuk ke inti videonya. Baik, di video ini kami diberi 6 soal tentang Al-Quran dan Hadis dengan jawaban yang sudah saya simpul dan cantumkan di PPT. Baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu, dan di PPT ini saya cantumkan sesuai urutan nomor dari nomor 1 sampai nomor 6. Jadi pembahasannya akan berurutan. Baik, pembahasan pertama, proses pewahyuan Al-Quran. Proses pewahyuan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 23 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu pertama kali pada usia 40 tahun dan meninggal pada usia 63 tahun. Jadi dalam proses pewahyuannya selama 23 tahun sampai beliau meninggal usia. Terdapat beberapa cara malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyunya. Yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, namun hanya merasakan bahwa wahyu itu sudah ada di dalam dirinya dan di dalam kalbunya, hatinya. Jadi mengenai ini Nabi mengatakan, Ruhul Kudus menyampaikan wahyu ke dalam hatiku atau ke dalam kalbuku. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa laki-laki, tetapi benar sebagai berupa bentuk malaikat aslinya. Jadi itulah proses pewahyuan Al-Quran kepada
yang diturunkan kepada Nabi dan melalui perantara malaikat Jibril dengan cara-cara yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Baik, yang kedua, atau kita lanjut ke nomor 2. Sejarah dan perkembangan studi Quran. Terdapat 3, 4, 5 ya. Terdapat 5 masa dalam sejarah dan perkembangan studi Quran. Mohon maaf, saya agak sedikit flu karena kurang sehat. Yang pertama, di zaman Rasulullah SAW, embrio awal ulumul Al-Quran. Pada masa ini, para sahabat mengenal berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti asbabun nuzul, maki madani, nasik mansuk. Itu persoalan yang muncul berkenaan dengan Al-Quran, langsung dijawab langsung oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, yang kita kenal para khalifah ini. Namun di sini ada 3 bahasan untuk khalifahnya. Ada Khalifah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita ke Abu Bakar As-Siddiq. Dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Itu sejarah penulisan Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar. Terus yang kedua, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan mushaf itu disebut mushaf imam. Salinan-salinan mushaf juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani, yaitu dinisbahkan kepada sahabat Utsman dan dianggap sebagai permulaan dari ilmu rasmil Al-Quran. Baik, pada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad Du'ali yang meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan, dan memberikan ketentuan harokat pada Al-Quran. Ini disebut sebagai permulaan ilmu I'rabil Quran. Baik, itulah mungkin sedikit dari sejarah pada zaman Khulafaur Rasyidin. Terus lanjut pada masa sahabat dan tabi'in. Di masa ini para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayatnya sesuai dengan kemampuan yang mereka punyai dan memahami, karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Seperti sanad yang tersambung. Masa pembukuan atau tadwin. Perkembangan selanjutnya dalam ulumul Al-Quran yaitu masa pembukuan, yang juga melewati beberapa perkembangan. Perkembangan pertama itu pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, sahabat dan tabi'in. Lalu yang kedua, pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat. Masa terakhir yaitu masa kontemporer.
Perkembangan ulumul Al-Quran pada masa kontemporer ini berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali menyusun atau menyatukan cabang-cabang ulumul Al-Qurannya dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. Baik, itulah sekilas pintas jawaban dari nomor 2 seharusnya. Ini pertanyaan dari nomor 2 dan ini jawabannya tentang sejarah dan perkembangan studi Quran. Baik, ya kita lanjut ke nomor 3 tentang pokok-pokok ulumul Al-Quran. Ya, inilah bentuk dari pokok-pokok bahasan ulumul Al-Quran meskipun berbentuk tabel kayak gini. Di pokok-pokok bahasan ulumul Al-Quran ini ada 6. Yang pertama ada nuzulul Al-Quran. Yang kedua ada pembahasan terkait sanad. Yang ketiga pembahasan terkait qiraat. Yang keempat ada pembahasan terkait kata-kata dalam Quran. Yang kelima pembahasan terkait makna-makna dalam Quran. Terakhir pembahasan terkait makna kata dalam Quran. Lanjut, kita masuk ke tafsir maudhu'i dan contohnya. Dapat diketahui bahwa pengertian tafsir maudhu'i secara bahasa, maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wudhu' wadha'a yang artinya mas'alan atau pokok pembicaraan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan pengertian bahasa, secara sederhana, metode tafsir maudhu'i ini adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik permasalahannya. Jadi Mustafa Muslim memaparkan beberapa definisi tafsir maudhu'i, salah satunya yaitu tafsir maudhu'i merupakan ilmu untuk memahami permasalahan sejalan dengan tujuan Al-Quran dari satu surat atau beberapa surat. Berikut contoh tafsir maudhu'i pada ayat Al-Quran. Di sini saya mengambil Quran surah Al-An'am yang membahas tentang orang-orang yang syirik. Tentang orang-orang yang syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya Allah, baca Arab ini. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat apa ini maksudnya? Salah ketik ini kayaknya. Ya itulah artinya dari Quran surah Al-An'am ayat 82. Bisa lebih jelas lihat di Google atau Quran langsung ya. Kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah tentang kemusyrikan ini dalam surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu
libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Luqman ayat 13. Sedikit penjelasan ayatnya. Dari penafsiran Nabi tersebut berarti telah menanamkan benih tafsir maudhu'i dan mengisyaratkan bahwa lafal-lafal sesuatu yang sukar diketahui maksudnya perlu dicari penjelasannya dari lafal-lafal yang lain, dari ayat yang lain. Baik, lanjut kita masuk ke perkembangan hadis. Setiap periode ada 7 periode. Periode pertama, asar al-wahyi wa al-tadwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Hal ini dimulai semenjak kerasulan dari tahun 13 sebelum Hijriah hingga 1 Hijriah. Pada masa ini Rasulullah memerintahkan pada sahabat untuk menulis wahyu yang turun. Itu periode pertama. Itu periode keduanya, al-sabut wa al-iqbal min al-riwayah. Periode membatasi hadis, menyedikit riwayat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, pada masa ini keadaan masih belum banyak berubah. Dan di periode ketiga, zaman intisayar al-riwayah ila al-amsar. Periode penyebaran riwayat-riwayat ke kota-kota. Pada periode ini telah berlangsung pada sahabat dan tabi'in yang besar. Periode ini ditandai dengan aktifnya tabi'in yang mencari dan menyerap hadis-hadis dari generasi. Pada masa ini juga telah populer sahabat-sahabat yang dijuluki sebagai endaharawan hadis, yaitu mereka yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Salah satunya adalah Abu Hurairah yang telah meriwayatkan 5374 hadis. Wow, sangat banyak sekali nominal. Ya Allah, belum. Baik, lanjut periode keempat, al-ashar, al-kitabah wa al-tadwin, periode penulisan dan kodifikasi resmi. Pada periode ini berlangsung dari masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz dari tahun 99 sampai 102 Hijriah. Khalidah Umar mengambil langkah dan kebijaksanaan terhadap hadis yang belum pernah dilakukan oleh sebuah khalifah sebelumnya. Ciri-ciri hadis yang didewankan pada abad ini adalah tidak dihiraukannya atau tidak diseleksinya apakah mereka didewankan hadis-hadis Nabi semata-mata atau di dalamnya termasuk fatwa. Lanjut periode kelima, al-ashral, al-tajrid wa al-tashih wa al-tankih, periode pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan. Di periode ini dimulai dari awal abad ketiga Hijriah sampai akhir abad ketiga Hijriah. Periode ini penanggung dan mencarikan pemecahan terhadap masalah-masalah hadis yang muncul dan belum diselesaikan pada periode sebelumnya. Ya, kelewatan. Lanjut periode ke-6, asyar al-tahzib wa al-tartib al-istidrak wa al-jami', periode pemeliharaan, penertiban, penambahan dan penghimpunan. Di periode ini dimulai pada abad keempat Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad 656 Hijriah. Para ulama pada periode ini berusaha untuk memperbaiki susunan kitab,
mengumpulkan hadis yang disusun dalam bagian-bagian yang sistematis. Terakhir, periode ketujuh, ahad al-syarh wa al-jamu' wa takhrij. Periode pensyarahan, perhimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Sejak jatuhnya kota Baghdad pada abad keempat Hijriah hingga sekarang, periode ini masih meneruskan kegiatan masa sebelumnya. Kegiatan umum pada periode ini adalah pelajari kitab-kitab yang telah ada dan mengembangkannya. Nah, begitulah dari 7 periode perkembangan hadis. Baik, kita masuk ke sanad. Kajian sanad. Istilah sanad ini sudah ada pada masa pra-Islam, sebelum Islam, sebagaimana ditemukan dalam penyampaian puisi-puisi. Namun urgensi sanad dalam kasus tersebut tidak ditemukan, atau kalaupun ditemukan sangatlah samar hingga nyaris dapat dilacak. Adapun bagian-bagian penting dari sanad yang diteliti. Yang pertama itu nama para perawi pembawa hadis yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan. Yang kedua, lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis yang bersangkutan, misalnya sami'tu, akhbarani, an, dan ana. Ini bisa disebut apa ini ya? Kayak seperti syarat-syarat dari sanad ya. Ada 5. Yang pertama, kalau mau meriwayatkan hadis, ini syarat dari para perawi, yaitu maksudnya. Yang pertama, itu tidak boleh diterima suatu riwayat hadis kecuali ia berasal dari orang yang thiqat. Yang kedua, hendaklah orang yang meriwayatkan hadis diperlihatkan ibadah salatnya, perilakunya, dan keadaannya. Udah benar atau masih belak-belakan, masih bolong-bolong. Yang ketiga, tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang-orang yang suka berdusta dan mengikuti hawa nafsunya. Ya udah jelas, jangan meriwayatkan hadis orang yang berdusta. Orang-orang juga kayak benci, teman aja sendiri benci kalau orang ngomong itu berdusta, nggak jujur. Kalau ngomong tuh dilebih-lebihkan. Ya lanjut. Jadi yang tadi apalagi pengen meriwayatkan hadis, jauh kali gitu kan logikanya. Di kehidupan sehari-hari saja nggak diterima teman-teman karena ngomongnya suka berdusta. Terus nomor 4, tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang dikenal tidak memiliki pengetahuan tentang hadis. Jelas, ilmu itu harus pengetahuan. Kalau nggak ada pengetahuan gimana mau menyusun hadis, meriwayatkan hadis? Tidak dikatakan sanad. Kalau begitu hadisnya hadis palsu jadinya. Jadi yang terakhir, dilarang menerima hadis dari orang yang secara syar'i tertolak kesaksiannya. Ya, orang-orang bakalan bersaksi bahwa dia itu pantas untuk menjadi perawi hadis dan dikatakan sanad yang sah. Baik, sekian, terima kasih dari presentasi video ini. Mohon maaf kalau ya banyak kekurangan dari saya, terutama dari itulah pilek, terus suaranya, terus penjelasannya kurang maksimal. Ya begitulah, saya memohon maaf atas kekurangan saya.
Mungkin hanya ini video dari saya kepada kalian semuanya. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.